Tiga calon ini sebenarnya kalau dicari cacatnya semua ada. Betul. Ya, Anies ada, orang masih terbawa ke 2017 soal dia katanya politik identitas dan sebagainya. Terus Ganjar juga punya kasus-kasus HAM misalnya. Kalau Prabowo, ya aduh 02 tuh ya. Satu dia ada kasus HAM sampai hari ini. Lu juga setuju. Kan? Belum tuntas belum tuntas dan sebagainya. Terus kedua, aduh wakilnya Gibran lagi. Punya masuknya juga pakai cara di MK yang banyak dramanya itu. Aduh ada PSI-nya lagi ya. Jadi melakukan politik identitas tuh ada. Betul. Tetapi persennya bukan Pak Anies. Betul. Orang-orang yang melakukan politik identitas ini kemudian mengarahkan dukungannya ke Pak Anies. Itu Betul. aja. Gitu. Gue setuju itu bang. Artinya ya itu susah juga lah. Sekarang gini, kalau orang yang dengan politik identitas mau mengarahkan dukungan ke Pak Prabowo, itu kan dilakukan juga. Betul. Tahun 2019 kan Istimewa Ulama ke Pak Prabowo. Iya. Kalau lihat di Twitter, semua itu kayaknya salah di mata seorang Bang Semi. Dari zaman Pak Jokowi, SBY, lu sebelum ini komik-komik ngomongin politik, kayaknya lu duluan deh Bang. Jadi SBY yang bener tuh di mata Semi Nota Slim Boy itu apa Bang? Enggak, itu salah sih sebenarnya. Oke, gimana deh? Ini aja gue udah nyalahin lu. Sebagai junior emang harus senior yang benar tuh. Ini nama acaranya Meet Politician ya? Iya. Nah, gue bukan politisi, men. Tapi lu bisa ngomongin tentang politisi nih. Iya, bisa. Nah intinya tuh gini, bahwa sebenarnya gue percaya, karena gue bukan mengklaim diri gue aktivis, tapi tahun 98 gue ikut nurunin Soeharto gitu. Karena 98 ikut nurunin Soeharto bukan kenapa-napa, karena gue angkatan 94. Oke. 98 tuh gue lagi tugas akhir, gak ada kerjaan. Lu kuliah di Bandung ya? Ya di ITB. Jadi 98 itu gue lagi tugas akhir, gak ada kerjaan, orang-orang turun ke jalan, gue baca berita juga, wah ini gak benar, orang-orang dolar membumbung, sempat 16.000 juga, itu zaman Habibie sih, tapi artinya dari 2.500 ke 5.000 itu kan 100%. Ya, jadi naik lah dolar, terus banyak orang di PHK, bank kena likuidasi, tapi kenapa Soeharto jadi orang terkaya nomor 6 di dunia? Ya, gitu loh. Sesimpel itu gitu. Berarti nggak make sense di kepala lu turun di jalan. Turun karena semua orang turun turun. Terus karena gue lucu, kalau udah misalnya dulu tuh kalau demo nggak kayak sekarang tuh yang datang 10.000, 20.000 di Gedung Sate ya. Itu yang datang tuh bukan hanya mahasiswa, dari guru, tukang beca ada, pedagang asongan ada, mungkin ada Intel juga. Nah, di titik-titik tertentu itu orang-orang ini kan nggak bisa kita kasih orasi-orasi yang misalnya orasi kebangsaan itu nggak masuk. Kadang-kadang kita harus ngebanyol juga. Nah itu gue turun tuh. Dari dulu tuh udah kayak gitu tuh Bang? Ya, jadi gue bilang kan gue sebagai stand up comedian adalah stand up comedian pertama sebelum Panji. Sebelum Radit itu belum. Gue 98 udah stand up comedian. Materi gue itu turunkan Soeharto. Turun beneran sih. Ya sebenarnya gue lagi ngelawak aja. Turun beneran. Gue sama teman gue terus kita ngapain? Ya udah kerjain skripsi lagi. Nah kalau lu bilang salah, enggak semua salah di mata gue. Tetapi pemerintah memang sering gue salah-salahin. Lu salah-salahin. Karena kenapa pemerintah itu sering salah-salahin? Karena contoh untuk pemerintah yang sekarang, dia tuh pemegang APBN. APBN kita berapa besar sih sekarang? 3.000 triliun. Orang yang punya kuasa untuk memegang dana 3.000 triliun, di mana itu adalah uang kita juga, uang kita bersama. Ya, menurut gue perlulah disalah-salahin lah. Misalnya kalau dia bikin keretanya katanya B2B, tiba-tiba keretanya sekarang disupport sama APBN. Ya gue marah lah. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kalau lu nggak marah, lu yang salah. Gitu loh. Gitu. Oke. Gitu. Terus SBY waktu itu, lu kan udah gue pilih. Nah, terus lu kebanyakan bikin album. Ya gue marah lah. Dan anehnya, sekarang udah nggak presiden, kenapa nggak bikin album lagi? Itulah hebatnya Pak SBY. Cuma Pak SBY yang bikin album lewat jalur presiden. Nah, begitu nggak presiden, kenapa nggak bikin album lagi?
gue lihat sekarang melukis. Dia melukis sama ya. bikin klub bola voli. Ya, Lavina. Lavani. Laf Ibu Ani, Lavani. Oh. Wih, nah, jadi kalau lu bilang semua salah di mata gua enggak. Nah, tapi salahnya kita adalah kita kadang permisif terhadap pemerintah, terhadap penguasa, tapi kita nggak permisif terhadap orang-orang yang susah. Jadi gua kalau dibilang SJW gua bangga. Contoh nih, lo ke Indomaret atau ke Alfamaret atau ke warung, ya ini kan kelas menengah ngehe nih, pergi ke warung, kembaliannya dikembaliin sama permen, marah. Sampai tulis status ini apa sih? Ya, ada ini bukan alat tukar ini. Tapi begitu ke pemerintah lu permisif, sama pedagang asongan lu nggak permisif gitu. Gimana? Lucu kan obrolan bareng sama Bang Semi Nota Slim Boy. Tapi gue pengen ngasih tau ke kalian, klik dulu nih tombol subscribe nih. Cepetan, tungguin nih. Ini yang nonton banyak tapi yang subscribe dikit. Cepetan yuk. Udah? Nah, yuk kita lanjutin lagi. Ya. Lu bisa mentoleransi. Gue bisa ya. Kalau di permen ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya kalau misalnya gue beli, terus ganti permen ya udah nggak apa-apa, gue terima aja. Tapi giliran. Tapi kalau orangnya terbalik gitu, kenapa hal-hal itu mereka merasa seperti ada hak asasi yang diambil gitu. Tapi ke pemerintah kok permisi, padahal sebenarnya harusnya dibalik. Salahnya sebenarnya di mana, Bang? Apakah ini bentuk kesalahan edukasi kita selama ini atau? Gue nggak bilang salah atau benar ya, tapi yang jelas kekurangannya. Ya berarti berhasil lah ya. Itu berhasil, suatu sistem ini berhasil bahwa katanya IQ kita rata-rata 78. Ya, jadi ya terima aja. Jadi kita sebenarnya yang susah dari diri kita saat ini adalah, kenapa apa sih sekarang berantem di sosial media ya? Ya. Udah 10 tahun terakhir itu karena internet masuk ke HP. Waktu internet masih di PC, santai-santai aja. Karena pengguna PC itu terbatas. PC dulu mahal. Sebenarnya internet udah lama. Tapi masih di PC. Iya, betul. Ya. Masih pakai kabel segala macam dan lain-lain. Begitu udah ke HP, ini ternyata orang itu dunia di genggamanmu itu belum siap gitu. Masih kaget ya, Bang. Masih kaget. Jadi orang dunia di genggamanmu. Tetapi di Jakarta juga ada yang menjadikan sungai sebagai MCK ada. Jadi dunia di genggamanmu, tapi ada yang buang air ke sungai juga masih ada. Iya, benar. Dan celakanya orang yang buang air di sungai juga udah megang HP gitu. Dan dia lagi nge-tweet soal kembalian permen. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau dibilang semua salah di mata gue enggak. Karena gue concern masalah kebijakan publik itu aja. Karena menurut gue kebijakan publik itu bukan sesuatu yang ngawang. Ketika kebijakan publik itu, kebijakan dari seorang politisi atau penguasa itu salah, itu ngefek ke diri kita. Betul. Makanya Iwan Fals nulis Galang Rambo Anarki. Ya itu. Gue baru nonton tuh lagi tadi video tadi tuh. Katanya susu tak terbeli. Betul. Orang pintar tarik subsidi. Ya itu kan sebenarnya bentuk penggerutuan dia juga dalam bentuk lagu. Nah, kenapa kalau musisi boleh menggerutu soal politik, kalau komedian dibilang ngelawak aja? Ya itu karena orang ya nggak tahu juga. Tapi sebenarnya nggak juga. Gue ngasih itu Iwan Fals yang seperti itu. Boleh tweet lu kan kayak ada yang komen, udah lu ngelawak aja, ngapain urusan-urusan kayak gini? Kenapa kayak saya katakan di masyarakat ini komedian nih? Karena gini loh, karena ada semacam apa sih namanya? Semacam peyoratif atau apa gitu kalau orang yang badut itu memang lu nggak badut. Jadi lu kalau nggak badut aja udah. Ya, lu ngelawak. Jadi memang ini adalah profesi yang dari dulu memang kan kerjaan kan lu sendiri tahu ya. Kalau kerjaan kita sebagai komedian ya kan lu juga sebenarnya kan multi talent lah ya. Lu punya pekerjaan yang lain, lu CEO dari sebuah event organizer juga. Gua juga seorang CTO dari perusahaan IT gitu. Tetapi di saat profesi kita ngelawak, kita pasti dalam materi kita ada korban kan. Iya betul, ada korban ya. Makanya sebenarnya tertawa adalah kegiatan dari manusia yang paling kejam. Iya betul. Karena kita sudah mentertawakan korban itu. Iya.
Makanya kalau misalnya Pak Jokowi nih jalan di depan kita tuh tersandung, sebenarnya kita pengen ketawa. Hanya karena kita takut kita tahan. Tetapi itu jenis tertawa yang pertama kali kan slapstick kan? Slapstick, betul. Slapstick itu kan. Jadi ketika orang pukul-pukulan gitu kan. Bayangin di Sri Mulat itu orang-orang kepala 50-60 pukul-pukulan toyor-toyoran kepala. Sebenarnya itu hal yang kalau dilakukan oleh orang biasa gitu, bokap lu sama kakaknya, bapak-bapak umur 60 toyor-toyoran kepala, kita anjir ini udah perang. Tetapi itu dilakukan oleh mereka. Nah, jadi itu ditertawakan. Jadi sebenarnya kegiatan yang paling kejam. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa terima itu, lu ngelawak aja. Sedangkan kalau musik itu kan lebih ke seni merdu. Tapi gue pernah bilang juga sebenarnya musisi sendiri dia punya concern lain, misalnya almarhum Glenn Fredly. Musiknya kan cinta semua, ya kan? Musiknya cinta semua. Tetapi dia seorang aktivis juga kan. Salah satu musisi yang punya concern politik kan dia. Jadi kan boleh-boleh aja sebenarnya. Walaupun dia tidak memakai musiknya sebagai wadah bersuara dia. Musiknya cinta semua. Cinta semua. Lebih ke Tuhan lagi. Kalau misalnya Efek Rumah Kaca, mungkin mirip dengan Jason Ranti. Atau siapa? Payung Teduh ya. Payung Teduh. Nah, itu kan mirip lah dengan Iwan Fals. Jadi ada lagu-lagu yang kritik sosial. Emang mengkritik sosialnya. Jadi itu kan pilihan materi. Kayak lu aja. Ada misalnya Raditya Dika. Sampai hari ini belum pernah gue lihat dia ngomong politik. Betul. Ngomongnya dari yang dulu soal soal pacarnya. Pacarnya sekarang udah punya anak dan sebagainya. Jadi memang menceritakan tentang kehidupan dia. Tetapi tetap sifat dari stand up comedian terutama itu harus dekat dengan diri lu. Betul. Nah, gue itu memang concern gue banyaknya di politik gitu loh. Dan itu dari dulu. Dari dulu. Jadi ketika gue ngomong politik itu nggak akan dibuat-buat. Bukan karena ini tren segala macam. Lu tren. Yes, betul. Gue tren. Karena gue punya media politik harus. Kalau gue karena memang concern gue itu, karena menurut gue gini. Begitu anak gue di sekolah. Terus misalnya UKT-nya mahal. Itu karena kebijakan pendidikan yang salah, politik. Nanti Pertalite mau dihapuskan. Ya, semua harus pakai Pertamax. Terus orang-orang yang taksi online, yang ojek online harus isi Pertamax. Masuk atau enggak? Itu kebijakan apa? Kebijakan politik sebenarnya. Mungkin kalau gue akhirnya merasakan semakin umur udah mulai kepala tiga mulai merasakan tuh Bang, kayak gue bayar pajak tapi kok begini, sekolah mahal segala macam, apalagi udah punya anak ya. Akhirnya gue merasa relate dengan apa yang terjadi gitu. Dan gue nggak mengerti kalau ada orang bilang, "Lah ngapain bahas politik? Nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya." Ada. Setiap hari. Sekarang dolar 16.000. 16.000. Tahu nggak patokan dari APBN kita? Dolar di 15.400 maksimalnya. Artinya dengan dolar 16.000 kalau ini terjalin sampai tahun depan, berarti APBN kita meleset semua. Dan kita nggak boleh diam dong. Nah, gimana, obrolannya seru banget kan? Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Satu itu. Dan yang kedua, kalau meleset semua pasti ada yang dikorbankan. Ya. Entah enti comot dari sini atau comot dari mana, atau pajak dinaikin, atau subsidinya ditekan. Betul. Karena kan nilai patokan dolarnya sekian. Tapi canggih pemerintah sekarang. Kadang-kadang bikin kebijakan tuh yang publik nggak tahu, tiba-tiba jalan aja. Tapi lu pilihnya keberlanjutan. Karena emang harus dilanjutkan Bang. Nah kan gue bingung nih. Orang kayak lu nih. Tapi makanya gue juga bingung sama orang-orang kayak lu milih Anies juga Bang. Itu kan pemilih Anies tuh pemilih yang nggak percaya dengan vaksin Bang. Itu yang salah. Yang salah. Sebenarnya orang yang nggak percaya vaksin yang milih Prabowo juga ada. Prabowo ini makanya jadi kita terbelah dua. Karena gue yakin yang datang ke JIS itu adalah orang-orang yang bilang bahwa COVID itu adalah bikinan Amerika. Rata-rata. Sampai hari ini COVID itu benar atau enggak? Yang jelas pengaruhnya ke ekonomi ada. Karena gue percaya rumah sakit sempat penuh. Iya betul. Itu gue percaya. COVID ada. Gue percaya. Ada bapaknya karyawan sini juga meninggal di laminating gitu. Jadi dibungkus gitu. Tapi gue percaya kalau orang yang masuk JIS kemarin itu pas Anies ini tuh rata-rata pasti gak bisa masuk tuh karena gak punya peduli sehat tuh pas itu. Yang dukung Anies tuh. Gue sih yakinnya gitu. Kapan? Kan sekarang peduli sehat. Misalnya kalau peduli sehat masih ada dan mereka harus masuk JIS. Gue yakin yang masuk JIS itu dikit.
Karena rata-rata nggak download Peduli Sehat tuh. Nah, gue yakinnya begitu. Jadi gue juga punya pola pikir yang sama kebalik. Gue ngelihat lu juga, Bang. Ngelihatnya nggak seperti itu ya. Oke. Gue ngelihatnya bahwa ini ada 3 calon. Oke. Ya. Oke. 3 calon ini sebenarnya kalau dicari cacatnya semua ada. Betul. Ya, Anies ada, orang masih terbawa ke 2017 soal dia katanya politik identitas dan sebagainya. Terus Ganjar juga punya kasus-kasus HAM, misalnya di Kendeng, di apa? Ya itulah pokoknya. Dan isu kemarin juga sempat Piala Dunia yang dan lain-lain. Kalau Piala Dunia gue malah setuju ya kalau ngelihat kelakuan Israel hari ini. Oh, kalau itu iya. Artinya dia visioner. Harusnya itu dia sampaikan sekarang. Kalau dia nggak mau jadi pengecut, dia muncul. Lihat tuh orang udah kalah. Dia itu lucu banget. Kalau ngomongin soal Ganjar tuh lucu banget. Terus ya terus Prabowo. Nah, sekarang kalau ngelihat dari makanya Anies tuh bilang bahwa terima kasih Semi udah memilih saya walaupun dengan metode eliminasi. Metode eliminasi. Prabowo. Ya aduh 02 tuh ya. Satu dia ada kasus HAM sampai hari ini. Lu juga setuju. Kan? Belum tuntas belum tuntas dan sebagainya. Terus kedua, aduh wakilnya Gibran lagi punya masuknya juga pakai cara di MK yang banyak dramanya itu. Aduh ada PSI-nya lagi ya. Jadi gue dukung Prabowo tapi gue gak dukung PSI sih Pak. Ya jadi gitu lah. Ini udah jadi artinya gue ke Anies gitu loh. Anies terus. Gue juga main eliminasi sih Bang. Jadi di sana ada Habib Rizik. Gue juga nggak setuju sama Habib Rizik. Tetapi so far yang dilakukan Habib Rizik itu cuma sibuk dengan kelompoknya. Oke. Ya itu nggak apa-apa. Bahkan ketika dia deportasi atau apa ya itu namanya, ketika dia kabur lah ya. Dia ke Arab terus nggak pulang-pulang itu kan. Tuduhannya apa? Cat mesum kan? Ya cat mesumnya itu. Cat mesumnya dapat dari mana nih Polri? Jadi artinya ada kasus-kasus yang menurut gue juga ini aneh gitu loh. Terus kedua, seandainya pun itu benar cat mesum. Lu orang yang liberal, orang-orang yang liberal, kok mempermasalahkan orang punya cat mesum? Kalau memang iya ada. Ini orang yang tepuk tangan, orang-orang yang ngakunya liberal loh. Yang mungkin tiap hari juga ngecek mesum gitu. Gitu loh. Nah, terus yang kedua cat mesumnya juga nggak jelas ini dapat dari mana. Kok bisa dapat cat mesum seorang Habib gitu loh. Jadi artinya secara politis dia tidak ada salahnya gitu. Yes, betul. Secara ideologis mungkin kita gue juga nggak setuju sama dia. Iya. Nah, terus itu. Nah, terus yang kedua, apa yang dilakukan Anies di Jakarta, misalnya ada beberapa gereja, termasuk gereja yang denominasinya gereja Batak Karo Protestan itu diresmikan sama beliau. Jadi kalau dibilang bakal jadi surga, gue nggak percaya. Nah, dan lu perhatikan deh, ketika gue bukan tim ses loh. Gue dipanggil oleh Desak Anies, gue bilang seperti itu, gue akan memilih Bapak dan sebagainya. Terus akhirnya gue di-approach tuh. Terus ada Seniman Bersatu dan sebagainya. Suruh nemenin Caimin. Gue dapat tuh beberapa kota. Kalau gue bilang gue nggak dibayar, ya gue dikasih ongkos lah. Gue dikasih ongkos lah, nggak mungkin lah lu pergi ke beberapa kota. Terus gue tampil di JIS yang sama lu digoreng-goreng itu loh. Bukan sama gue Bang, sama netizen Bang. Yang ada potongannya kan. Iya. Coba kalau lihat omongan gue di JIS, memang mungkin omongannya nggak enak didengar telinga, tapi nggak enak didengar telinga Prabowo. Gue nggak pernah menjudge lu pilihan lu, karena sesuatu kalau ke menu nih, kayak menu tuh ada 3 kemarin, 3 itu menunya, pasti orang akan pilih salah satu. Mau salah satunya racun, yaitu 02, pasti ada yang mesen juga gitu. Kalau udah sampai di buku menu, kalau lu pergi ke restoran, udah ada di buku menu, pasti ada yang milih. Dan racun kan beda, tiap orang beda-beda. Mungkin bagi gua racun tuh 03. Gue yang bilang 01 juga. Tetapi kan fokuslah terhadap ketika gua menyerang beliau. Betul. Nah, ini orang mau pegang anggaran dasar APBN 3.000 triliun. Dikorek sampai detailnya pribadinya juga nggak apa-apa, karena dia akan megang loh itu. 3.000 triliun ini nggak usah korupsi, pasti kaya lah yang megang. Ya pasti. Gue bilang ya, bahkan kalau korupsi di Indonesia itu cuma kebocoran APBN kita cuma 10%, itu kita udah maju banget.
Kalau cuma 10%. Kalau cuma 10%. Betul. Ya balik lagi makanya gue kalau gue bilang gue dijudge bahwa yang gue ngomong nggak ada yang benar di mata gue, enggak juga. Gue setuju dengan apa yang dilakukan PSSI sekarang, walaupun Pak Erick Thohir juga 02 dan sebagainya. Terbukti sekarang prestasinya lumayan. Ya kan? Kalau Pak Erick Thohir yang jadi wapres, lu lebih setuju gak, Bang? Secara hukum lebih setuju. Secara hukum lebih setuju. Tapi saya nggak milih Prabowo juga. Nggak akan milih. Tapi mungkin gue nggak akan gembar-gembar milih 01 juga. Oh, kalau Anies yang jadi Gibran yang jadi wakilnya Anies, lu bakal milih Anies? Ya enggak lah. Oke. Nah, berarti bukan karena Aniesnya berarti ya lu juga ya? Bukan karena Aniesnya. Oke. Karena Aniesnya. Tetapi Anies yang salah satu yang bagus, dia membuka ruang publik untuk diskusi. Betul sih Bang. Karena sebelum ada desak Anies, gue pertama kali, jadi 2014 gue bantu Pak Anies di turun tangan Bandung. Terus di tahun 2023 bulan Juni itu gue dipanggil sama Pak Anies. Ada Abdur juga waktu itu, ada David, ada Fuad dan lain-lain. Belum resmi jadi calon. Dan kayaknya disitulah pertama kali ada konsep desak Anies. Secara tidak ada nama di rumah ya, di Joglo itu. Dan yang membuat gue mengeliminasi pada waktu itu adalah benar jawaban tentang politik identitas yang dijawab dengan Pak Anies dengan secara tidak. Jadi pertanyaannya kurang lebih adalah bagaimana pendapat Bapak tentang politik identitas yang terjadi 2017 antara Pak Ahok ke Bapak dan Bapak ke Pak Ahok. Nah pada waktu itu yang gue sayangkan yang membuat gue akhirnya mengeliminasi Pak Anies adalah dia tidak menjawab apa yang dilakukan kubunya ke Pak Ahok. Dia hanya menjawab apa yang Pak Ahok lakukan ke dia. Nah itu yang membuat gue, kalau gue melihatnya gini gitu, sih ya. mundur gitu gue. Jadi orang-orang nonton komisi.co tapi nggak ikutan komisi akademi. Bukan komisi banget lu. Gue pengen ngasih tahu ada komisi akademi di mana ini adalah program pelatihan pengembangan diri buat anak-anak muda yang nonton komisi.co. Caranya gampang banget, gimana? Klik aja link di bawah ini. Capek gue jelasinnya. Yang melakukan politik identitas tuh ada. Betul. Tetapi persennya bukan Pak Anies. Betul. Orang-orang yang melakukan politik identitas ini kemudian mengarahkan dukungannya ke Pak Anies. Betul. Itu aja. Gitu. Gue setuju itu Bang. Artinya ya itu susah juga lah. Sekarang gini, kalau orang yang dengan politik identitas mau mengarahkan dukungan ke Pak Prabowo, itu kan dilakukan juga. Betul. Tahun 2019 kan istimewa ulama ke Pak Prabowo. Iya. Jadi sebenarnya kalau istilahnya kalau lu nerima limpahan ya pasti diterima juga gitu loh. Cuman maksudnya statement nggak ada pada waktu itu, dia statement jelas pada saat Pak Ahok kubu Pak Ahok nyerang dia memberikan statement di ruangan itu. Melihat kayak gitu, justru gua juga gini loh. Gue ini orang minoritas, gue ini Kristen. Iya. Dan gue nih di gereja cukup aktif gitu. Mungkin dibanding lu lebih aktif gue. Kayaknya betul Bang. Udah lebih aktif, lebih kaya lagi. Gue juga ditanya soal ini gitu. Tetapi gue tanya balik. Nih orang-orang yang deket, kalau sebenarnya Kristen ini kan tadinya 03. Gereja ini tadinya 03. Nggak ada yang nyangka Ganjar 16%, nggak ada yang nyangka ya? Iya nggak ada. Gue aja nggak nyangka. Gue parah banget. Nggak, sekarang ini lu sebagai pendukung 02, lu nyangkanya dua putaran kan? Dua putaran. Iya kan? Dan gue mayornya lebih banyak. Itu satu. Yang kedua adalah gue nggak menyangka Ganjar seburuk itu. Ya nggak ada yang nyangka. Gue bahkan udah bilang kalau misalnya anggaplah Pak Ganjar sama Pak Anies menang, gue kan dukung Anies, nggak akan Ganjar juga di putaran kedua. Itu kan nanti di putaran kedua. Iya. Nah, tapi gue ditanya kenapa ke Bu Anies, karena akhirnya gue tanya balik. Sebenarnya alasannya ada dua ya. Sekarang nih teman-teman yang dekat dengan Pak Ganjar atau dengan Pak Prabowo punya concern terhadap politik identitas, punya concern terhadap minoritas. Pernah nggak sih nyuarain SKB 2 menteri? Nih gue nih sekali dipanggil desak Anies langsung viral soal SKB 2 menteri. Gitu loh. Artinya harus ada orang-orang wakil minoritas yang mendekat ke 01. Kalau enggak, yang lo takutkan bisa terjadi. Oke. Coba lihat ketika kampanye 01 yang diangkat si Pak Lembong. Ya kan? Artinya kan sebenarnya itu sesuatu angin segar lah. Betul. Setelah itu ya udah main program aja. Jangan lagi politik identitas. Karena gue percaya Pak Anies juga nggak segitunya, karena pada saat
yang mematahkan pendapat gue di awal waktu datang ke rumahnya Pak Anies adalah tim-timnya Pak Anies tuh rata-rata juga dari kalangan minoritas gitu. Pada waktu itu gue juga cukup kaget dan cukup respect dengan framingnya ternyata selama ini media juga mengarahnya ke sana gitu. Kalau gue sih kembali ke apa yang dibilang sama Tan Malaka. Tan Malaka itu waktu itu posisinya ketua Partai Komunis Indonesia. Ini gue bukan bilang bahwa gue pro komunis Indonesia. Bahwa ini pernah jadi partai yang legal saat itu kan. Dan ini sebelum kemerdekaan masa kolonialisme. Dia diundang ke Komintern, dia bilang Komintern itu di situ ada Soviet dan sebagainya. Bahwa gerakan komunis dan gerakan Pan-Islam itu harus bersatu karena musuhnya sama, yaitu kolonialisme. Dan waktu itu juga kan perjuangan melawan kolonialisme ada pejuang-pejuang Islam, ada pejuang-pejuang komunis juga. Sama, melawan kolonialisme bersatu aja menurut Tan Malaka. Lenin tidak setuju. Nah, sekarang menurut gua itu kekuatan demokrasi, kekuatan pro-demokrasi, kekuatan konservatif Islam itu harus bersatu. Karena lawannya adalah politik identitas. Bukan politik identitas, politik dinasti gitu. Tapi kalau pada akhirnya Caimin dan Anies bergabung dengan apa? Dengan Prabowo nantinya? Ya itu terserah dia. Itu kan udah politisi. Oke, itu udah politisi. Kalau tadi sebelumnya kan gue sama Bang Refli yang dipegang nilainya sebenarnya, bukan orang sosoknya. Iya. Jadi menurut lo juga bahwa kalau pada akhirnya itu ya Pak Anies enggak deh. Kalau Caimin mungkin PKB-nya mungkin ya. Ya karena kemarin yang duluan bikin statement udah salaman. Tapi kan itu juga didatangin kan? Diundang. Siapa? Caimin mengundang Pak Prabowo. Saya nggak tahu tuh. Dan ada pernyataan di pressconnya Caimin adalah kita siap bekerja sama. Iya. Jadi ya. Mungkin di pilkada, mungkin apa sih kurang tahu. Ini politik dinamis ya Bang ya. Dinamis. Tetapi gini loh. Nilai-nilai gue terhadap gue nggak setuju wakil presidennya Gibran tetap sampai hari ini gue nggak setuju. Tapi kalau gini loh, ini kan kayak makanan kesukaan aja. Iya benar. Kalau di rumah ya gue makan babi panggang lah, iya kan. Tetapi kalau misalnya kondangan, apa yang dimasak gue makan. Ya kan? Ya, betul. Kalau itu kan selera umum. Selera umum. Ya kan? Ya, artinya enggak kalau Gibran selera umum 58% orang Indonesia suka Gibran yang sayur lodeh istilahnya, ya udah gitu gua makan. Kalau di rumah gua makannya babi panggang. Gitu loh. Iya. Tapi yang gua pertanyakan, dia masak sayur lodeh itu gara-gara terima bansos atau enggak gitu. Berasnya bulog kan. Jadi istilahnya gini loh. Lu 58% oke. Tapi lu 58% tuh bener enggak? Apa enggak ada gerakan dari aparat desa? Apakah gara-gara nggak ada bansos di dekat-dekat pemilu? Bahwa MK aja udah bilang bahwa nanti ke depannya bansos tidak boleh menjelang pemilu. Berarti kan sebenarnya MK mengakui ini ada problem gitu loh. Nah menarik deh MK. Lu melihatnya seperti apa deh? Ini harusnya gue percayanya permohonan lu diterima, 01 diterima. Ya ini kan lumayan, 5-3 kan. 5-3. Ada kalau istilahnya kalau sepak bola ini adu penalti sampai 5-3 seru lah. Iya. Berarti ada yang keblok juga Artinya gitu. Iya. Artinya nggak 8-0. Nggak 8-0. Kan si itunya udah mulai ditarik si pamannya nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jadi cuma 8 kan. Iya. Nggak 8-0, 5-3. Ya walaupun gue kecewa dengan ketua MK-nya ternyata keberaniannya tidak. Kenapa lu kecewa? Kan yang dimenangin 0-2. Bingung gua. Karena lebih suruh kalau 2 putaran kan Bang. Dua-duanya dapat makan kan kita. Desak Anies jalan lagi, gue juga jalan lagi. Waduh, lu mah buka-buka dapur. Ya sudah lah gitu kan. Tapi desak Anies juga dapatnya nggak gede-gede amat. Gedean di JIS ya Bang. Iya. Lumayan lah. Iya. Yang lebih parah yang 03 dapatnya gede kalah lagi kan. Iya. Gue sih sebenarnya masih tegak kepala dengan biaya kampanye yang katanya paling kecil. Orang juga ngakui biaya kampanye 01 paling kecil. Masih dapat 24, sekian hampir. Gokil sih. Gue sih menurut gue Pak Anies keren banget. Maksudnya Ganjar tuh bisa. Kalau gue patokannya Ganjar 16% tuh. Wah malu banget. Jadi sebenarnya kalau Pak Anies nih ya sarannya janganlah gabung ke koalisi yang sekarang 02 ya. Bikin partai Perubahan Indonesia. PPI. Gue mau tuh jadi DPP tuh. Bekasi.
Gue nggak usah jadi caleg. Jadi memang ngurusin partainya. Oke. Jadi samaranya gitu. Jadi samar aja. Gak perlu nyalek, tapi nempel terus ya. Cair itu. Enggak. Bukan masalah itunya juga. Karena ada nilai-nilai yang mau kita perjuangkan. Gue sendiri secara ideologi nggak terlalu setuju dengan Pak Anies. Ada beberapa hal yang nggak setuju. Tetapi oke lah. Karena Indonesia ini butuh perubahan nggak sih menurut lo? Lo sendiri bilang ini begini tadi, dolar begini, APBN begini. Berarti kan butuh perubahan. Premis awalnya adalah perubahan bahwa IKN harus ditinjau ulang. Itu gue setuju. Oke. IKN-nya ditinjau ulang, setuju. Kalau memang nanti setelah ditinjau ulang keluar naskah akademiknya, jurnal, wah ini memang harus dilakukan. Ya udah, lakukanlah.